Ya lebih tepatnya di sini Oh, memang. di sini. Iya. Kamu melihat apa, Jar? Di bawah itu ya, guys, ada seperti kota. Seperti kota. Ya, Di bawah sana ada kota. ada Om. Rumahnya bagus-bagus. Apanya? Rumahnya Oh, bagus-bagus. rumahnya bagus-bagus. Iya, ada mobil mewah-mewah. Ada mobil juga di sana. Iya. Di atas sana kan jembatan Cangar, itu kan Iya. terkenal angker. Nggih. Jadi memang kota, pasar. Pasar. Nggih. Jadi di area jembatan situ, wah kota mewah. Ah, Atau mungkin itu kota Saranjana, Pak. kemungkinan ngoten. Oke, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini, saya berada di lereng Gunung Ulirang ya. Tepatnya ini jalur, dibilang jalur Cangar, arah Cangar. Yang tepatnya ini ikut di desa Sendi ya. Dan saat ini saya bersama rekan saya, Lensa Petualang, akan eksplor naik ke sana nanti Kang ya. Ya, kita nanti naik ke sana. Ya. Nah, di sini kan ada sebuah gua, coba kita mampir sebentar ya. Ada gua. Gua ini benar-benar berada di bawah jalan raya. Maksudnya jalan penghubung antara Mojokerto dan Batu. Pintu masuknya di sini. Pintu masuknya itu di atas. Nanti kalau kita masuk ke gua itu nanti ada lorong bawah tanah. Betul. Dan lorong ini memang benar-benar bisa dibilang seperti labirin kan. Ya, Banyak betul. ruangan-ruangan yang apa ya, percabangan yang ketika masuk ke sini kalau sendiri itu pasti Pasti tersesat tersesat. karena lubangnya banyak banget ya. Kita tadi sempat mencari juru kunci yang membawa kunci ini, tapi nggak ada. Jadi kita nggak bisa masuk ke sini. Nah ini Fajar sudah nongkrong di situ. Ngopi ya, Jar? Ngopi. Kamu ngopi? Ngopi di sana, Jar, warung-warung, Jar. Ya, jadi di beberapa video kita kan pernah menayangkan ini ya Kang ya. Gua ini ya. Gua ini dinamakan Gua Podok Kursi. Nah, sayang sekali hari ini tidak bertemu Mbah Jadi ya, seorang yang juru rawat atau juru kunci yang membawa kunci ini. Woi, kamu melihat apa di sini? Hah? Ada orang? Siapa? Itu ada orang itu banyak banget. Banyak banget. Lagi ngapain mereka, Jar? Ini. Bagus. Lagi menangis di dalam sana. Iya. Menangisnya karena apa, Jar? Ya, disiksa. Disiksa di dalam sana. Iya. Fajar ini selalu membuat narasi yang selalu membuat bulu kuduk merinding. Iya, iya. Ayo kita geser ya. Iya. Ajar, ajar. Belum apa-apa kamu sudah ngetentennya aku. Terus kita mau kemana ini? Hari ini kita akan mencoba eksplor tuntas tempat-tempat yang memang terkenal kan, area namanya apa, Jalan Cangar ya, Jalur tengkorak ya. jalur tengkorak atau jalur maut. Kutukan, jalur kutukan juga. Nah, jalur kutukan, melewati jalur kutukan Sendi juga. Dan di jalan ini memang menerobos hutan di lereng gunung. Banyak kejadian-kejadian di akhir-akhir ini seperti orang bundir ya, Pembuangan kawar hitam gitu ya. pembuangan ya mayat lah, Iya. hitam katanya di situ. Nah, kita nanti akan langsung ke sana kan. Kita sepil satu persatu tempat-tempat tersebut ya. Oke. Bersama Fajar, kamu ikut, Jan? Oke, siap. Yuk kita next langsung menuju ke lokasi-lokasi yang akan kita review di sana. Jadi kalau kita ke sana, Kang, Ya. ini ke jalur utama yaitu yang dinamakan jalur Cangar atau Kutukan Sendi. Ya. Namun di sebelah kiri ini ada tempat yang paling saya anggap keren ya. Keren banget. Kalau spot foto juga keren. Apalagi lihat anak ini nih, keren banget nih. Kamu kayak anak camping, Jar. Kalau bawa apa namanya ini? Banget ya. Lanso. Bentar ya, Jar ya. Putar ke sana, Jar. Ini hadiah ini bagi Hadiah yang mau bepergian. Nah. Istirahat dulu lihat Betul. panorama ya. Jadi kalau melintas ke jalur Cangar ya, melewati Pacet, Mojokerto, arah Batu. Setelah warung-warung tadi, warung apa? Nasi jagung ya. Ini ada spot foto yang keren loh. Tuh, air terjun ini di antara bambu petung. Nah, seperti itu. Keren banget ini kalau buat selfie-selfie ya. Oke, next ya, kita lanjut lagi. Perjalanan kita akan semakin naik ke atas sana. Nantinya makin keren nanti di atas sana. Ini adalah tanjakan Gunung Gajah Mungkur ya. Nah, kelokan ini sangat tajam. Nah, di sini juga sering terjadi insiden.
Jadi memang harus benar-benar fokus ya ketika berkendara di lokasi. Nah, seperti ini. Oh, ini Fajar udah sampai di lokasi lebih dulu ini. Jar, itu siapa? Temannya tahu. Bukan, oh temanmu? Iya. Wih, sini ada temennya Fajar katanya. Disapa dong, disapa dong. Halo. Enggak. Dia menyapa kamu, Jar. Jadi temenmu ngintil terus ya, Jar? Jar, sini. Sini, Jar. Sini. Kamu kan bawa roti. Keluarkan roti satu. Sini. Ambil. Sini. Rotinya satu. Kasihkan. Jadi sama temannya sendiri takut dia. Jar, kasihkan Jar, sana Jar. Panggil. Nah ini, ya seperti ini. Harus berhati-hati dan sangat tajam tikungannya. Tikungan Gajah Panggil. Mungkur. Sini, Jar. Nggak apa-apa, sini. Kamu sama Kasih. genderuwo berani. Sini. Sama monyet nggak berani. Ini kamu tak kasih, ya tak kasih. Nah, nih. Enggak, ini butuh Betul ya. Nah, lihatnya si Fajar. terima kasih sama Mas Fajar ya. Tuh. Nah, Tadi pagi mau Kang. kasih lagi, Jar. Bentar. Bentar. Sini. Bentar, sabar ya, sabar. Sini. Sabar. Kamu sih ngasih nggak Jar? Sini, sini. Sini. Tuh. Oh, Nah, jadi temannya Fajar itu minta jatah satu-satu. Wes, nggak oleh royoan ya. Kamu sama genderuwo berani, sama maunya takut tuh piye? Memang takut dong. Oke, Kang. ya. Ini adalah tanjakan yang Maut ya. tanjakan yang paling ekstrim. Cara agak minggir, Jar, kamu, Jar. Nah, seperti ini. Jadi ketika melintas dari bawah sana itu tidak boleh melewati garis putih ini, ya kan? Karena ini batas dari keamanan kan gitu. Tapi di atas sana itu masih ada lagi, bukan tanjakan, Kang, tapi turunan yang satu jalur hanya bisa dilewati satu mobil, tidak bisa berpapasan. Jadi harus jalur antri. kutukan ya. Jalur kutukan. Mungkin nanti kita sampai sana juga, oke? Pasti kita ke sana. Pasti ke sana. Dan di sebelah kanan ini yang dinamakan, ini bukan, kalau ini bukan Fajar ini, yang takut dengan monyet. Nyet, terima kasih ya. Nah, ini yang dinamakan Gunung Gajah Mungkur. Oh, ini. Nah, ini ada Gajah Mungkur ya. Ada si kecil yang belum kebagian. Jar, kamu nggak berbelas kasih dah sama ini, Jar. Jar, rotimu, Jar. Nggak, nanti di sana banyak. Oh, banyak ya. Ya, ada lagi. Kita nanti ngasih makan yang di sana. Kalau di sini jarang-jarang. Oke ya, kita next. Selanjutnya ya, Kang ya. Iya. Kita next menuju ke tempat-tempat yang pokoknya istimewa lah hari ini. Nah, ini adalah jalan yang saya maksud tadi. Hanya bisa dilalui satu mobil. Pak, hanya bisa melintas, tidak bisa satu mobil tidak bisa berpapasan, harus antri ya, atau bergiliran. Ini yang dinamakan jalur kutukan sendi ya. Dan di sebelah kanan ini, di bawah pohon ini, itu ada punden, namanya punden kutukan. Di beberapa video kemarin juga kita eksplor ya. Jalur kutukan sendi. Pak, jenengan sudah lama jadi relawan sini, Pak? Alhamdulillah tahun-tahunan. Tahun-tahunan. Nggih. Nah, di atas sana kan jembatan Cangar, itu kan terkenal angker. Nggih. Ingin ceritane yang tua niku jane memang kota, pasar. Nggih. Jadi di area jembatan situ, Nggih, jembatan nggih, jangan. sebuah kota mewah. Mewah. Atau mungkin itu kota Saranjana, Pak ya? Kemungkinan ngoten. Dadi nggih terus berlanjut wonten mawon. Sing nedhi teng mriku. Ada kejadian-kejadian seperti bunuh diri apa? Nggih, bunuh diri, pembuangan. Buangan apa, Pak? Wata ada. Buangan mayat. Nggih, saestu. Jadi Mbak jenengan juga matur nek di situ memang kota Saranjana. Nggih.
Nah, mereka yang dari Malang, Batu Malang. Nah, ini jalur alternatif ini. Cepat sekali daripada lewat jalur utama. Beda selisih waktu sekitar ya kurang lebih 1 jam. Ini jalur ekstrim, paling ekstrim ini di Jawa Timur. Kalau dibandingkan dengan Alas Gumitir ini lebih ekstrim ya, ini semuanya. Lebih ekstrim dan lebih sangar lah pokoknya. Nah ini kita berada benar-benar di tengah ya, tengah-tengah antara apa namanya, Pacet ya, Malang ya. Pacet dan Batu. Mojokerto Malang. Ini persis tengah-tengahnya. Dan di beberapa video kemarin yang sudah tayang ini kan kita sempat membuat heboh juga ya. Iya. Ini kita melintas sengaja melihat sebuah fenomena ya, pohon berjalan Di tengah jalan. di tengah jalan. Nah ini kalau kita perhatikan Kang ya, memang berada Di tengah jalan. di tengah jalan gitu loh. Kita melintas, kita buktikan dan kita klarifikasi ya untuk kita semuanya. Yang mohon maaf apabila sempat kecewa melihat tontonan kita kemarin. Ya memang aneh loh kan. Aneh banget. Nah, Kalau memang pohon ini nggak ada apa-apa, jelas ini jalur ini lurus. ya, Kenapa kok dibelokkan? kenapa belok gitu Nah, ya? itu ya. Ternyata Kang, Ya. awalnya memang harusnya lurus, Harusnya mentok ya. kena itu, tapi dibelokkan sedikit gitu ya. Dibelokkan sedikit untuk menghindari pohon ini. Oke, agak mikir Kang, Ya ada mobil. ada mobil. Nah, memang seolah-olah pohon ini berada di tengah jalan dan seperti berjalan gitu loh, ya kan? Tuh, ini yang viral ya kemarin. Jelas-jelas pohon ini ada sejarah ataupun mingit, ya kan gitu. Nah, Fajar ini kan katanya anak indigo. Ini makanya kenapa Jar kamu saya ajak berpetualang ya tiap hari dimanapun tempat. Ini kita untuk di samping mengeksplor dan mengedukasi suatu tempat-tempat yang bisa dibilang angker, keramat dan unik. Di sini Jar, pohon ini kan aneh gitu loh Jar ya. Yang seharusnya jalan ini lurus, tapi kenapa gua harus dibangun berbelok? Kamu agak ke sini Jar. Nah, op, nanti takutnya ada mobil karena ini jalannya sangar, ini terkenal juga wingit, ya kan? Iya. Ini kita perlu pembuktian Jar. Kamu kan sudah viral anak indigo. Coba kamu di Terawang Jar. Di sini, di area ini atau di dalam pohon ini sebenarnya ada makhluk atau penghuninya apa sih Jar? Pohon ini ya ada pintu itu di desa. Pintu masuk ke desa. Iya, masuk di desa. Pohon ini. Iya, Oh, yang dimaksud Fajar mungkin ini adalah pintu gerbang masuk ke desa. Kampung gitu maksudnya? iya kampung. Emang di atas sana ada kampung? Ada Om. Di atas itu banyak rumah Om. Bawahnya Banyak rumah? sekali. Banyak Iya. rumah? Di mananya, Jar? Di situ, di sini Om. Banyak rumah banget. Gitu. Ternyata menurut Fajar kan, Iya. di atas ini ya, di samping ini banyak rumah-rumah perkampungan katanya. Besar kemungkinan dulu waktu pembangunan jalan ini kan pasti melibatkan orang-orang spiritual, orang pinter kan gitu. Makanya pohon ini tidak dipotong, lebih memilih agak serong kan gitu ya. Memang saya pernah dengar cerita kan, ada orang yang pernah lewat sini kan. Katanya di sini, di sebelah sini, Kiri nih. rame banget kan. Dan ada juga yang sempat motornya itu mogok, kendaraan itu mogok. Setelah dilihat nggak ada apa-apa, tapi setelah ditinggalkan itu banyak sekali kayak suara-suara pasar itu, banyak orang di situ. Oh gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Dan ini Jar, saya minta apa ya pertimbangan Fajar ini mungkin ada solusi, Jar, supaya orang-orang yang melintasi jalan ini selama tidak ada halangan suatu apapun, itu harusnya seperti apa, Jar? Itu harus mengucapkan salam sama menekan klakson Om. Oh, Menekan, iya. menekan klakson. Iya. Juga harus mengucap salam gitu ya, Iya. peluk salam gitu katanya Fajar. Ya masuk akal juga sih. Memang di setiap tempat seperti ini, kalau kita merasa asing ya, dan grogi tentunya, apalagi di malam hari atau keadaan sepi memang harus seperti itu. Dimanapun tidak harus di sini ya. Oke, nice, kita lanjut lagi perjalanan kita ya. Kita sudah tiba di sebuah lokasi yang ini cukup fenomenal kan. Iya. Coba kita agak minggir ke sebelah sini ya. Dan di beberapa pekan kemarin atau beberapa bulan kemarin tuh sempat terjadi insiden yang Ya, sempat longsor. viral juga ya. Jadi Ya. tempat ini tuh longsor. Ada dua mobil yang kena duluan. Dua mobil, satu motor ya. Iya, satu motor. Satu motor. Kejadian itu memang sangat cepat sekali. Ada waktu hujan, beberapa kendaraan tuh lewat
sini dan langsung terseret longsor dari atas kan gitu ya. Dan di bawah sana ini kan sudah terkenal ya, katanya tempat pembuangan mayat di area sini. Nah seperti itu. Coba Fajar barangkali bisa itu ya, barangkali bisa menjelaskan ya. Iya betul. Coba nanti kamu jelaskan ya Jar ya. Sebenarnya di penglihatanmu, kamu sebagai anak indigo, kamu bisa melihat apa di lokasi area bekas longsoran ini Jar? Jar, Ya, kamu bisa melihat apa di sini? di sini ada perkampungan arwah, Om. Perkampungan arwah. Di atas sama di bawah ada. Jadi ada rumah-rumah gitu maksudmu? Ya, banyak baju putih, Om. Apanya? Itu, Orang-orangnya? Ya, Penghuni dari kampung ini? ya, Mereka semuanya berbaju putih. ya, Om. Jadi di penglihatan Fajar, katanya di bagian atas dan bawah ini sebuah perkampungan disebutnya arwah gitu. Banyak penghuninya yang pakai baju putih semua Jar ya? Ya, Om. Nah, pantas saja sering terjadi tragedi di tempat ini. Dan tentunya kalau melihat melintas tempat ini juga harus sopan gitu ya Jar ya? Ya. Harus uluk salam juga ya? Ya. Dan bunyikan klakson. Ya. Begitu? Iya, kayak motor tadi. Kayak mobil tadi. Lewat sini harus membunyikan klakson. Oke? Kita next menuju ke tempat tujuan kita tinggal satu lagi ya, yaitu sebuah jembatan yang pun sama beberapa pekan kemarin juga sempat terjadi insiden di sana. Kita review langsung dan kita nanti akan berinteraksi juga dengan Fajar. Seperti apa sih dibalik fenomena dan dibalik kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini sering terjadi di tempat ini. Di sisi gaibnya nanti biar Fajar yang menjelaskan. Oke, jangan di skip, ikuti terus penelusuran kita hari ini. Oke, kita sudah sampai di sebuah jembatan, di sebuah tempat Ya. yang dinamakan jembatan apa namanya? Jembatan kembar. Jembatan kembar, Cangar gitu ya? Ya, jembatan ini perbatasan. Satu Mojokerto, satu Malang. Jadi batas dari kedua wilayah, Mojokerto dan Malang gitu ya maksudnya? Betul. Dibatasi jembatan ini, jembatan kembar ini. Dan di sini ya, beberapa minggu ya, atau beberapa pekan kemarin, Ya. sempat terjadi insiden, yaitu mawar hitam sih katanya ya. Ya, mawar hitam. Pemuda dari Jombang atau mana itu yang... Dari Mojokerto sendiri. Oh Mojokerto? Mojokerto Oh sendiri. Mojokerto bukan Jombang ya? Oh saya juga kurang update sih beritanya. Cuman denger gitu aja. Dengar karena Mm-mm. apa ya? Asmara. Oh masalah asmara. Asmara. Oh gitu. Terus bundir di sini ya? Kalau ceritanya sih pertama-tama orangnya itu cuma duduk doang. Oh duduk merenung. Ya. Jadi dengan pikiran kosong gitu ya? Ya, dengan pikiran kosong. Oh. Itu yang dikhawatirkan. Dengan pikiran kosong kita duduk di sini itu sangat bahaya Tidak dianjurkan. Nah, dan dipengaruhi oleh energi-energi negatif yang ada di sini. jadi di sini juga banyak masyarakat yang mungkin penasaran ya dengan memang masih fresh kan? Masih fresh. Dan Tragedi kemarin ya. ini sudah mendingan, Kang. Beberapa hari yang lalu full di sini. Di sini. Banyak yang naruh bunga, banyak yang naruh sesaji. Oh, gitu ya? Iya, Berarti kita telat nih ceritanya nih. telat ya memang. Tapi sudah dibersihkan, memang nggak boleh kan di sini. Oh, Di sini serius? itu memang dilarang untuk selfie atau turun di sini karena Betul. memang sangat berbahaya, Kang. Mm-mm. Jadi kalau di lokasi yang saya kenal seperti ini memang tidak boleh dengan pikiran kosong. Kejadiannya di mana? Di sini ya? Di sini. Ya lebih tepatnya di sini Oh memang. di sini? Iya. Kamu melihat apa Jar? Jar? Kamu melihat apa Jar? Di bawah itu ya, Om. Hmm, Guys, ada seperti kota. seperti kota. Ya, rumahnya bagus-bagus. Apanya? Rumahnya, Oh Bagus-bagus. rumahnya bagus-bagus. ya ada mobil mewah-mewah. Ada mobil juga di sana. Iya, Oh, jadi Fajar di sini melihatnya seperti kota. Jadi di sini ya lokasi tragedi pemuda yang bunuh itu ya? Ya di sini. Di bawah situ. Di bawah sini. Jadi saya dengar ceritanya itu orangnya itu duduk di sini sambil merokok, melamun gitu ya. kayak orang depresi gitu. Ayo kita geser. Kita takutnya Fajar ini. Ajar, sini Jar. Jar. Sana. Kamu agak nengan dikit ya. Aku khawatir ini. Kita Iya. ngomong ini kan. Yuk. Sana. Kita agak nengan dikit ya, nggak enak di sini. Karena kita juga merasakan gitu, kayak semeriwing gitu Ini, ya. Tanganku merinding. Semeriwing gitu, kayak merinding gimana gitu ya. Tanganku merinding ini. Memang aura negatifnya di sini keren banget kan. Belum 40 harinya. Masih fresh banget ya. Masih. Karena memang umum kan ya. Aku merinding kan. Sama kan? Aku merinding bener. Sama, aku juga sama. Main-main deh ini teman-teman. Ya kan? Beneran 40 hari itu biasanya arwah belum
meninggalkan lokasi. Belum 40 harinya gitu. Ya betul, belum 40 harinya. Jadi masih fresh banget. Dan di sini tadi menurut Fajar, dia sempat kita ajak berinteraksi, katanya melihat sebuah penampakan kota yang ada di bawah lembah sana yang banyak rumah mewah dan mobil mewah. Ya, Kan gitu ya. Ataukah mungkin ini adalah sebuah wilayah kota Saranjana kan? Bisa jadi Kang, karena memang penyebutan setiap nama dari tiap daerah itu berbeda-beda. Gitu ya. Kalau yang Saranjana asli itu kan di Kalimantan ya. Betul. Mungkin di sini juga ada kota Saranjana, cuman mungkin kota gaib gitu ya. Ya. Beda penyebutan kan gitu ya. Hanya beda penyebutan dan istilah. Mungkin di dalamnya itu sama. Di dalamnya sama, isinya juga barang-barang atau makhluk-makhluk gaib ya. Ya. Dan mungkin juga siapa masnya yang bundir di sini juga melihat suatu tempat yang indah yang Di dalam kota itu ya. dalam kota itu, sehingga tertarik, ada daya tarik magnet mistisnya, sehingga dia seolah-olah berjalan masuk ke kota tersebut. Mungkin ya. Mungkin. Ini kita berandai-andai ya. Makanya kalau kita lagi posisi ada masalah besar atau masalah depresi atau apa, jangan pernah ke sini. Kosong itu sangat berbahaya. Tapi dimanfaatkan oleh makhluk astral sini. Bisa jadi kita nanti terbawa arus energi negatif dari sini dan kita akan terbawa ke suasana itu. Iya. Dan akhirnya tanpa sadar mengikuti arahan dari mereka. Yang dikiranya berjalan di atas tanah, ternyata terjun ke jurang gitu ya. Oke Kang ya, karena ini sudah mulai gerimis, untuk eksplor kita kali ini di perbatasan Mojokerto dan Batu Malang, Jembatan Cangar, kita akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu ucapan yang kami sampaikan maupun narasi dan juga tayangan dalam video kali ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.